Hai, nama saya Gasani Manisa Subhan. Saya pemateri pertama. Hai, nama saya Bunga Natasha sebagai pemateri kedua. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ingin memaparkan materi kami, gaya kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional berfokus kepada pengikut. Inti dari teori kepemimpinan situasional bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Pendekatan situasional menekankan pentingnya faktor kontekstual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Variabel situasional yang penting adalah karakteristik pengikut, sifat pekerja yang dilakukan oleh unit pemimpin, jenis organisasi, dan sifat lingkungan eksternal. Teori kepemimpinan situasional bertumpu pada dua konsep dasar, yaitu yang pertama, tingkat kesiapan atau kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Teori kepemimpinan situasional dari Hersey dan Bernhard mengidentifikasi 4 level kesiapan pengikut dalam mutasi tingkat 1 hingga tingkat 4. Yang pertama, menunjukkan bahwa pengikut tidak mampu dan tidak mau mengambil tanggung jawab untuk melakukan suatu tugas. Pada tingkat ini, pengikut tidak memiliki kompetensi dan tidak percaya diri. Yang kedua, menunjukkan pengikut tidak mampu melakukan suatu tugas, tetapi ia sudah memiliki kemauan. Yang ketiga, menunjukkan situasi di mana pengikut memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas. Yang keempat, menunjukkan bahwa pengikut telah memiliki pengetahuan keterampilan kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas disertai dengan kemauan yang kuat dan melaksanakannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu gaya yang tepat diterapkan dalam keempat tingkat kematangan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan Miftah Toha dalam bukunya, kepemimpinan dalam manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, instruksi, yaitu perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan. Yang kedua, konsultasi, yaitu perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi dukungan. Yang ketiga, partisipasi, yaitu perilaku pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah. Dan yang keempat, delegasi, yaitu perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan rendah pengarahan. Adapun perilaku bawahan dalam organisasi, yang pertama, perilaku karakteristik pribadi, meliputi kepribadian, nilai, motivasi, dan kecerdasan emosional yang memengaruhi cara kerja dan interaksi individu. Yang kedua, latar belakang pribadi, faktor pendidikan, budaya, dan kondisi sosial ekonomi membentuk pandangan serta sikap terhadap pekerjaan. Dan yang ketiga, pengalaman masa lalu, pengalaman kerja, pribadi, dan hubungan profesional sebelumnya memengaruhi motivasi, kepercayaan diri, dan perilaku individu di tempat kerja. Saya akan melanjutkan ke pemateri ketiga. Kepemimpinan situasional dalam pengembangan perilaku bawahan. Ada 10 prinsip pokok yang dapat dilakukan pimpinan, antara lain: 1. Harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu pada suatu organisasi. 2. Suasana kerja yang wajar dalam hubungan kerja. 3. Informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. 4. Manusia bawahan, bukan mesin. 5. Kembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat yang maksimal. 6. Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. 7. Pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. 8. Alat perlengkapan yang cukup. 9.
setiap orang harus ditempatkan menurut keahlian dan kecakapannya. 10. Balas jasa harus setimpal dengan jasa yang telah diberikan. Dengan prinsip demikian, maka akan memudahkan pimpinan untuk menggerakkan bawahan dalam proses kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian pemaparan materi kami. Berdusta berlambang sudah menipu solidaritas mudah ku sandar. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku akan melangkah menuju damai jiwa. Menyandang anginnya peranan jiwa asli.